Kedisiplinan harus dilakukan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, terutama dalam bekerja. Kalau tidak disiplin bekerja, maka akan menjadi masalah dalam pekerjaannya. Tidak ada tempat dia bekerja dimanapun itu, kalau dia datang ke tempat pekerjaannya jam 9 pagi, sementara masuk kerja di tempatnya jam 8 pagi. Apalagi kalau dia bekerja di perusahaan yang bonafit. Dia terlambat bekerja hanya 10 menit saja, sudah ditegur oleh pimpinan perusahaan. Apalagi terlambat sampai 100 menit. Tidak mungkin pimpinan itu tersenyum, apalagi memuji karyawannya kalau terlambat sampai 100 menit. Pasti dia akan marah dan bisa memberikan sanksi yang tegas kepada karyawannya. Tapi harus dijaga pimpinan PT itu, kalau memarahi karyawannya, jangan di hadapan temannya yang lain. Harga diri karyawan harus dijaga. Kalau dia mau menegur karyawannya yang tidak disiplin itu, harus dipanggil ke kantor pribadinya. Bicara 4 mata. Kalau bicara dengan baik-baik, dengan bahasa yang santun. Kalau bisa, dihindari yang namanya emosi. Jangan bicaranya kasar, apalagi sampai memaki-maki karyawannya. Sebab karyawannya itu adalah manusia juga yang selalu makan nasi setiap hari, bukan memakan batu. Tapi namanya pimpinan. Kalau sudah punya jabatan, bisa saja dia ngomong sesuka hati. Bahkan anak buahnya yang jelas lebih tua dari dia 10 tahun, bisa saja tidak sopan. Agar jangan ditegur pimpinan, makanya karyawannya harus disiplin dalam bekerja, terutama disiplin waktu. Semua harus disiplin dalam bekerja, baik itu pimpinannya maupun anak buahnya. Sebagai pimpinan perusahaan yang baik, jadilah sebagai pimpinan yang baik, memimpin tegas, adil, dan bijaksana, serta memiliki kejujuran. Karena kejujuran itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Kalau pimpinannya saja tidak jujur, bisa saja anak buahnya jadi tukang pembohong. Kalau pimpinannya tukang korupsi, kalau bisa karyawannya segera melaporkan pimpinannya itu ke KPK. Jangan ikut-ikutan karyawannya itu korupsi. Kalau semuanya terlibat korupsi, bisa jadi perusahaan itu gulung tikar. Agar perusahaan jangan bangkrut, hindari yang namanya korupsi. Bersikaplah jujur dan ingat Tuhan. Bukan iblis yang diingat. Apalagi iblis itu sampai masuk ke dalam hati dan pikiran. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan jangan seenaknya melakukan tindakan sewenang-wenang pada anak buahnya. Kalau anak buahnya atau karyawannya tidak bersalah, jangan dihukum, tapi harus dipuji agar anak buahnya jadi semangat dalam bekerja. Kalau salah karyawannya, barulah ditegur. Tapi ingat, jangan sampai dipermalukan, apalagi sampai main pecat. Jangan hanya terlambat 5 menit saja, karyawannya langsung dipecat. Tapi diingatkan, pimpinan perusahaan harus bersikap tegas dan berwibawa. Dan tentu kedisiplinan harus dipegang teguh. Jangan pula dia karena bos,
pimpinan perusahaan datang terlambat sampai 2 jam dan suka marah-marah tanpa alasan yang pasti. Kalau dia lagi kesal di rumahnya, pimpinan itu jangan seenaknya memarahi karyawannya, bahkan sampai memukul mereka satu persatu. Sebab karyawan itu bukan anak SD. Kalau sampai hal itu terjadi, pimpinan itu kemungkinan bisa dikatakan tidak waras. Karena anak buahnya yang sudah rajin bekerja dan sangat disiplin, tapi bos itu datang marah-marah, lalu membuat keributan dan memukuli semua karyawannya pakai kayu. Pimpinan yang sudah dianggap gila itu perlu juga dilawan. Tapi kalau bisa jangan dipukul, tapi gonikan saja dan langsung dibuang ke sungai. Tapi kalau tidak tega menggonikan pimpinan itu, jangan dilakukan. Karena pimpinan yang sableng itu adalah manusia, bukan kaleng-kaleng. Tapi mudah-mudahan pimpinan itu tidak gila, sehingga dia tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Memang hak pimpinan menegur karyawan yang bersalah agar anak buahnya menjadi disiplin dan bagus untuk bekerja. Jadi kesimpulannya, kedisiplinan itu sangat dibutuhkan dalam bekerja. Kalau pimpinan dan anak buahnya disiplin, pasti perusahaan itu akan maju. Karena kedisiplinan adalah kunci keberhasilan.